82. Aleska tergugu di tepi tempat tidurnya. Dia teringat malam itu. Sharon pernah menghubungi dirinya. "Les, kau di mana?" tanya Sharon. "Di rumah. Kemarilah. Ke klub malam Crown, Saskia sepertinya butuh bantuanmu. Dia mabuk." "Kia kenapa?" "Mabuk? Kau sedang bersamanya?" tanya Aleska di seberang telepon. Cepatlah kemari." "Oh, tidak, aku tidak bersamanya. Dia terkulai sendirian di meja bartender. Aku hanya kebetulan melihatnya," jawab Sharon. Sharon minum beberapa sloki seraya terus saja menengok ke arah Saskia yang terkulai lemas di sebelahnya. "Kia, kau bawa mobil?" tanya Sharon. Saskia menggeleng. "Kau kesini sendirian?" Jawab Saskia bergumam malas dan pelan. Matanya sudah setengah teler. "Kenapa harus ada di tempat ini? Apa masalahmu?" tanya Sharon. Saskia tidak menjawab. Dia menjatuhkan kepalanya di atas meja bartender. Tak berselang lama, Aleska muncul. "Sha!" panggil Ailes. "Dia nggak bawa mobil. Antar pulang sana daripada dia jatuh ke pelukan laki-laki hidung belang," ucap Sharon. Aleska menepuk-nepuk pipi Saskia. "Kia, sadarlah. Aku Ailes, kita pulang, ya?" Saskia mendongak dan menoleh pada Aleska. Kepalanya kini terjatuh ke dada bidang Ailes. "Sudah cepat sana bawa pulang. Masih maba sudah main ke klub malam. Apa dia sudah berusia lebih dari 17 tahun? Gerutu Sharon. "Kau sendiri kesini dengan siapa? Jangan mabuk sendirian, bahaya." Kila Aleska menahan tubuh Saskia yang sudah sepenuhnya berada dalam pelukannya. "Tenang saja, aku punya secret admirer yang selalu menjagaku dari kejauhan," sahut Sharon pelan. "Jangan menghalu. Kau bersama siapa?" tanda Ailes. "Sudahlah, tak usah pedulikan aku. Sana cepat pergi." Sharon menepiskan tangan ke udara mengusir Aleska. Aleska memapah tubuh Saskia dan segera menuju mobilnya. Di dalam mobil, Aleska memasangkan seatbelt untuk Saskia. "Aku tidak mau pulang," desis Saskia. Aleska menatap wajah Saskia lekat. "Kamu mau kemana?" Saskia menggeleng lalu memejam kuat saat guntur tiba-tiba berbunyi. Keras dan menggelegar. Hujan deras pun tak terelakkan malam itu. Aleska menghela napas panjang. Kemana dia harus membawa Saskia malam-malam begini, hujan deras pula? Ke rumah Sean tidak mungkin. Mamanya akan bernyanyi tanpa henti jika ia melihat pulang membawa Saskia dalam keadaan mabuk. "Ini sudah jam 11 malam, Kia. Aku akan mengantarmu pulang," tegas Aleska. Saskia menggeleng lemah. "Aku benci Mama. Aku tidak mau pulang," lirih suara Saskia. Aleska mengernyit mendengar desisan Saskia. Karena tak ingin membuang waktu terlalu lama, Aleska segera melajukan mobilnya tanpa arah. Hujan turun dengan sangat deras. Ailes sungguh bingung dan khawatir membawa anak gadis dalam keadaan mabuk di tengah malam di tengah derasnya hujan. Malam-malam begini kenapa harus macet parah sih?" keluh Aleska. "Pak, ada apa di depan?" tanya Aleska membuka sedikit kaca jendela menanyai seorang lelaki yang memakai jas hujan juga payung yang mengatur jalanan. "Tanggul di pertigaan jalan depan jebol, air sungai meluap," sahut lelaki tersebut. Aleska mendesah. Mau putar balik pun tak bisa, mobil depan belakangnya sudah padat merayap, begitupun dengan arah yang berlawanan. Harus kemana malam ini? Rumah Saskia masih jauh. Saat Aleska sedang bimbang, dia mengedarkan pandangan ke kanan dan kirinya. Hotel Jenair. Aleska berpikir sejenak. Tidak apa-apakah jika dia membawa Saskia ke hotel? Kia! Bangunlah!"
jalanan macet karena ada tanggul yang jebol, aku akan mengantarmu menginap di hotel. Karena tidak mungkin aku membawamu ke rumah. Hei, kau dengar? Aleska menepuk pipi Saskia lembut. Saskia hanya mengangguk lemah. Oke. Aleska berbelok ke hotel Jenair yang tepat berada di samping mobilnya yang sedang macet. Aku tidak berniat macam-macam, Kia. Tenanglah, ujar Aleska. Singkat cerita, Saskia sudah berada di atas kasur empuk yang hangat. Hujan di luar sana masih jumawa mengguyur semesta dengan sangat deras. Sebaiknya aku menunggu hujan reda baru pulang. Gumam Aleska seraya menyelimuti Saskia. Namun Saskia menggeliat dan tangan Aleska tertarik tubuh Saskia. Aleska yang sedang membungkuk terjatuh tepat di atas tubuh Saskia. Wajah mereka sangat dekat. Deru napas hangat keduanya saling beradu. Les, dingin, selimut. Lirih Saskia dengan mata terpejam. Aleska menelan ludah melihat bibir Saskia dalam posisi sangat dekat. Bibir yang merona merah serta basah. Sungguh sangat menggoda. Aleska memang tidak berniat lain selain membuat Saskia merasa nyaman bisa istirahat setelah mabuk. Tapi kesempatan yang terpampang di depan matanya sungguh tiba-tiba melemahkan syaraf-syaraf di otak Ailes. Seketika dia tak bisa berpikir panjang. Dilumatnya bibir kenyal Saskia dengan lembut dan penuh kasih. Saskia yang sedang kedinginan membalas pagutan hangat Aleska. Malam itu, seharusnya Aleska pulang setelah mengantar Saskia, tapi berubah menjadi malam yang penuh gairah di antara keduanya. Hujan deras dan petir yang menggelegar, menciptakan sensasi liar tak terkendali di atas ranjang hangat salah satu kamar hotel Jenair. Saskia melepaskan permata berharganya untuk Aleska. Hingga pagi menjelang, Aleska baru tersadar. Dia sudah merenggut kesucian kekasihnya. Kia, bangun, sayang! Aleska menepuk-nepuk pipi Saskia panik. Dia mencari-cari pakaiannya yang berhamburan di lantai. Oh, ya, Tuhan! Apa yang sudah aku lakukan semalam? Pekik Aleska seraya menepuk dahi dengan penuh rasa sesal. Saskia pun terbangun. Dia sama terkejutnya dengan Aleska. Seketika dia menyadari kalau tak ada sehelai benang pun di tubuhnya yang berada di bawah selimut. Kau melakukan apa semalam? Cicit Saskia. Aleska semakin panik. Dia baru selesai mengenakan kaosnya lalu segera menghampiri Saskia dan menjelaskan tentang apa yang terjadi semalam. Aku akan bertanggung jawab, tenanglah. Aleska memeluk kepala Saskia. Apa kita melakukannya semalam? Lirih suara Saskia. Aleska mengangguk pedih. Nyeri melihat mata jernih Saskia menatapnya nanar. Aku sudah menjelaskan semua tadi kenapa kita berakhir di sini. Parau suara Aleska. Saskia hanya membuang napas pasrah. Kedua matanya mengembun. Kegadisanku sudah hilang? Tanyanya nyaris berbisik. Aku minta maaf, Kia. Bisikan setan sudah menguasaiku tadi malam. Aku sungguh minta maaf. Aku tak akan meninggalkanmu. Aku mencintaimu, sungguh. Aleska membenamkan kepala Saskia di dadanya. Saskia terisak kecil tapi lalu menggeleng. Aku yang salah. Aku terlampau mabuk karena aku benci Mama. Ingin pergi jauh dan tidak lagi tinggal bersama Mama, tapi aku bingung harus kemana. Les. Isak Saskia. Kenapa kamu membenci mamamu? Tanya Aleska penasaran. Isak tangis Saskia berhenti. Hening beberapa saat. Aku lapar sekali. Ujar Saskia memecah keheningan yang beberapa saat tercipta. Aleska menepuk dahi. Dia pun sebetulnya merasa lelah dan lapar karena kerja keras malam di atas ranjang bersama Saskia. Aleska segera memesan makanan hotel dan meminta layanan kamar Super Express. Tak butuh waktu lama bagi keduanya menghabiskan sarapan dengan lahap. Setelah jeda beberapa saat, Saskia menceritakan kisah hidupnya bersama Evelyn pada Aleska.
Aleska benar-benar merasa terkejut. Kia, apa semua keluarga Om Haji Saka belum mengetahui cerita yang sesungguhnya? Aleska merasa kerongkongannya tercekat. Saskia menggeleng. Aku berencana ingin mengetes Dineko dengan Papa Haji. Apakah benar sama atau bisa saja mamaku yang jahat memanipulasi semuanya? Sahut Saskia. Aleska terdiam. Dia tidak menyangka jika mantan sekretaris Haji Saka, ibu dari gadis yang baru saja dia renggut kesuciannya ternyata memiliki otak sejahat itu. Tolong simpan dulu ceritaku. Aku harus memastikan aku anak kandung siapa. Jika benar aku bukan anak kandung Papa Haji, aku akan membongkar semuanya pada Papa Haji. Kumohon. Pinta Saskia. Aleska hanya bisa menelan ludah getir sekaligus bingung. Aku tak menuntut apapun darimu, Les. Tenang saja. Aku tahu aku anak seorang pembunuh. Ucap Saskia lirih. Mata Aleska mengerjap, dia spontan memeluk Saskia erat. Kamu tidak bersalah, Kia. Ibumu yang jahat. Kamu tidak berdosa. Aku tetap akan bertanggung jawab. Kau tenang saja, oke? Ucap Aleska sungguh-sungguh di telinga Saskia. Saskia hanya tersenyum getir mendengar ucapan Aleska. Dia tidak cukup yakin memiliki muka tegar berhadapan dengan keluarga Dharmawangsa andai kejahatan Avalon terbongkar. Kembali pada wajah Aleska saat ini yang selesai mengingat kejadian malam itu di Hotel Jenair. Kia, kau pergi kemana? Bagaimana dengan anak kita? Apa benar kau sedang mengandung? Kau bilang sudah telat datang bulan. Apa kau sudah mengetes DNA-mu dengan Om Haji? Lalu apa hasilnya? Kenapa kau pergi tanpa memberikan penjelasan apapun padaku? Aleska membatin perih. Nomor Saskia dan Avalon sama-sama masih tak bisa dihubungi. Aleska menyugar rambutnya kesal karena teramat gelisah. Dia menyimpan rahasia Saskia dan Avalon, tapi kini Saskia pun pergi. Padahal dia benar-benar sangat ingin bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia lakukan pada Saskia malam itu. Haji Saka melihat tumpukan amplop di atas meja kerjanya. Dia memeriksa satu persatu. Keningnya berkerut saat melihat satu amplop yang tidak ada nama pengirimnya. Segera Haji Saka membuka amplop tersebut. Dir, Papa Haji. Senang rasanya kita bisa makan berdua siang itu. Aku bahagia merasakan sentuhan tangan Papa di kepalaku. Aku benar-benar merasa memiliki seorang ayah yang sesungguhnya. Menyenangkan rasanya bisa pergi berdua tanpa takut kebersamaan kita diketahui keluargamu. Terima kasih untuk transferan Papa dalam jumlah besar untukku tanpa Mama harus tahu. Uang itu sungguh akan aku gunakan sebaik mungkin. Terima kasih sudah mengakuiku sebagai seorang anak selama ini. Menyayangiku dari jauh serta memantau pertumbuhanku tahun demi tahun. Senang pula rasanya memiliki seorang kakak super tampan dan baik seperti Kak Sean Dharmawangsa. Sungguh aku bahagia memiliki keluarga yang sempurna. Tapi, Pak, aku bukan anakmu. Aku adalah anak Sudarma, kaki tangan dari dalang seorang pembunuh bernama Avalon. Malu rasanya mengetahui hal itu. Aku benci Mama. Dia merenggut kebahagiaanku memiliki seorang papa baik yang sempurna. Aku sayang Papa, tapi menyakitkan rasanya aku tak bisa lagi memanggilmu dengan sebutan Papa. Setelah selesai menulis surat ini, aku tak akan bisa lagi memanggilmu dengan sebutan Papa. Bukan begitu, Tuan Haji Saka? Haji Saka terhenyak membaca surat Saskia. Dia termenung beberapa saat. Jauh di sudut hatinya ada yang berdenyut nyeri. Haji Saka diam-diam menyukai Saskia. Dia menyayangi anak gadisnya meski Haji Saka menganggapnya terlahir dari sebuah ketidaksengajaan. Kedua mata Haji Saka mengembun. Ada yang hilang dari tampuk hatinya. Dia memang tak pernah bisa menerima Avalon di hidupnya. Tapi Saskia adalah pengecualian. Selama ini dia menyayangi gadis kecil itu. 83. Setelah semua terungkap dan proses eksekusi Avalon masuk penjara berjalan lancar dan mudah, keluarga Dharmawangsa bisa bernapas lega. Meski ada 1-2 orang yang merasa kehilangan Saskia.
Beberapa hari yang lalu Saskia menemuiku untuk tes DNA. Claudia berada di ruang kerja Sean di rumahnya. Setelah mendapatkan salinannya, dia berterima kasih lalu meminta maaf dan dia bilang harus pergi jauh. Claudia menyerahkan salinan tes DNA milik Saskia. Aji Saka menerima lembar salinan hasil tes DNA dari Claudia tanpa ekspresi. Kupikir Saskia sangat tertekan selama ini. Tiap kali menemuiku dia selalu tak bergairah. Apalagi jika muncul bersama Arlen, Saskia selalu tampak tidak bersemangat. Apa mungkin dia tahu kejahatan Arlen sejak lama? Tanya Claudia. Sean dan Aji Saka tidak menyahut. Keduanya hanya menghela napas dalam. Padahal aku sudah bisa menerima jika Saskia yang manis adalah adikku. Tapi ternyata dia anak pembunuh mama. Ucap Sean pelan. Saskia tidak bersalah. Dia lahir tanpa ikut terlibat kejahatan yang dilakukan Arlen. Tukas Haji Saka. Sean menelisik wajah Haji Saka. Dia berpikir papanya cukup terpukul mengetahui Saskia bukan anak kandungnya. Haji Saka memang sangat setia dengan Sherindita. Tapi Sean bisa melihat jika Saskia yang manis mampu membuat Haji Saka memberikan perhatian dan kasih sayangnya sebagai seorang ayah. Claudia mengembuskan napas keras. Mengerikan jika seseorang sudah memiliki obsesi yang akut. Dia akan menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan apa yang dia mau. Sean, hati-hati dengan mantan perawat barumu. Loh, tante tahu? Tanya Sean. Kita memang jarang bertemu karena kesibukan masing-masing. Tapi aku tahu kabar serta perkembangan yang terjadi di rumah ini. Aku tetap memantau drama aneh keponakanku yang berpura-pura buta. Papamu seringkali pergi ke luar negeri dalam waktu lama. Mau tidak mau aku tetap harus memantaumu, Sean. Aku tantemu. Ucap Claudia. Pasti semua informasi yang tante dapat dari Susanna. Kekeh Sean seraya melirik Susanna yang dari tadi duduk di sudut salah satu kabinet sedang mempelajari beberapa dokumen penting. Tapi rupanya Susanna tidak begitu menyimak percakapan ketiga orang yang ada di ruangan itu. Dia fokus dengan tumpukan berkas di pangkuannya. Ya, asisten pribadimu yang kaku itu sungguh bisa dipercaya. Claudia mengakui kesetiaan Susanna pada Sean. Oh, aku harus mencari asisten lain untuk sementara. Susanna akan kuliburkan. Dia harus segera menikah dengan Dimitri. Pening kepalaku melihat drama aneh mereka di rumah ini. Nyaris tiap hari membuat kekacauan. Ucap Sean. Sean memang berencana mencari pengganti Susanna yang akan mengurus semua keperluan pernikahan Susanna. Tapi Susanna belum mengetahui hal itu. Hingga 2 hari kemudian, Sean sudah berhasil mendapatkan orang tersebut. Selamat pagi, Ibu Susanna. Sapa seorang wanita yang seusia dengan dirinya. Pagi, siapa Anda? Tanya Susanna yang sedang fokus pada layar tabletnya. Dia duduk di kursi teras rumah Sean. Saya Hilda, asisten pribadi baru Tuan Sean. Susanna melotot. Dia terlonjak dari duduknya. Tablet yang dia genggam nyaris saja jatuh. Kau bilang apa? Asisten pribadi Tuan Sean? Hilda mengangguk sopan. Susanna bergidik ngeri. Bisa-bisanya wanita gila di hadapannya nyasar ke rumah Sean. Dia segera menghubungi pos keamanan di gerbang utama. Pak, kenapa ini ada perempuan gila bisa lolos masuk rumah Tuan Sean? Cepat kemari! Titah Susanna lalu menutup panggilan sepihak. Hilda tentu saja terkejut mendengar dirinya dipanggil perempuan gila oleh Susanna. Maaf, Anda jangan sembarangan menuduh saya orang gila. Saya sudah lulus fit and di proper test untuk menjadi asisten pribadi Tuan Sean. Tandas Hilda tersinggung. Susanna menyeringai. Hei, jangan lancang kamu. Ya, siapa yang meng-hire kamu menjadi asisten pribadi Tuan Sean? Tidak ada itu, tidak ada sama sekali. Tegas Susanna. Purganda, salah seorang petugas keamanan pos utama di pintu gerbang berlari tergopoh-gopoh menuju teras. Ada apa, Bu Susanna? Tanya Purganda.
Usir perempuan ini. Sembarangan masuk rumah orang dan mengaku-ngaku sebagai asisten pribadi Tuan Sean. Beraninya dia mengusik posisiku di rumah ini. Susanna menatap tajam Hilda. Hilda tidak terima. Oh, jadi Anda yang akan dipecat jadi asisten pribadi Tuan Sean? Cibir Hilda. Hei, sembarangan. Jaga mulutmu. Aku dipecat Tuan Sean? Oh, Pak Pur, lekas seret perempuan gila ini dari hadapanku. Titah Susanna. Purganda sendiri bingung karena dia sebenarnya sudah diberitahu Sean untuk mengizinkan wanita bernama Hilda untuk masuk. Bahkan Sean sudah mengirimi Purganda foto Hilda. Tapi, Bu Hilda ini memang akan menjadi asisten pribadi Tuan Sean. Sanggah Purganda bingung. Duh, Pak Pur! Jangan banyak mengoceh. Lekas seret dia. Tuan Sean bisa murka melihat orang aneh dan tidak jelas seperti dia. Hilda membusungkan dada. Panggil Tuan Sean kemari dan buktikan kalau aku bukan perempuan gila. Tantang Hilda. Susanna sangat terkejut dengan keberanian Hilda padanya. Dia hendak menjawab tapi Sean dan Lanita muncul dari dalam rumah. Ada apa ini? Kenapa pagi-pagi sekali sudah ada keributan? Tanya Sean kalem. Susanna segera mendekat pada Sean. Maaf, Tuan. Ini ada perempuan aneh baru kabur dari rumah sakit jiwa sepertinya. Dia mengaku-ngaku diterima sebagai asisten pribadi Tuan. Jawab Susanna. Sean tersenyum, begitupun dengan Lani yang berdiri menggandeng lengan Sean. Kalian berdua duduklah. Pak Pur, silakan kembali ke pos depan. Titah Sean. Semuanya mematuhi ucapan Sean. Sus, aku minta maaf kalau aku sama sekali tidak pernah membicarakan denganmu kalau aku merekrut asisten pribadi baru. Ucap Sean hati-hati. Dia tahu Susanna tidak akan pernah terima. Susanna tercengang. Tuan, apa Anda sedang bersandiwara lagi? Atau aku sedang bermimpi? Susanna menepuk-nepuk pipinya sendiri. Tidak, Sus. Ini nyata. Aku memang merekrut Hilda untuk membebas tugaskanmu. Jawab Sean. Susanna terdiam. Dia menatap lekat Sean. Apa Tuan memecatku? Apa salahku? Kinerjaku kurang baik di matamu? Aku tulus ikhlas mengurus urusan perusahaan, rumah bahkan tetek bengek lainnya dengan sempurna untukmu, tapi apa ini? Tuan seenaknya memecatku tanpa pemberitahuan apa-apa. Salahku apa, Tuan? Susanna tidak terima Sean sungguh merekrut asisten baru. Tenang dulu. Aku memang sengaja tidak memberitahumu karena aku tahu kau tidak akan setuju. Bukan begitu, sayang? Sean menoleh pada Lani. Lani mengangguk sembari tak henti-henti mengulum senyum. Reaksi Susanna sudah persis seperti dugaan awal melihat Sean merekrut asisten baru. Hilda akan mengerjakan tugasmu sementara selama kau mengurus pernikahanmu dengan Dimitri. Oh, Lani akan dengan sukarela membantumu. Sean berucap tenang. Susanna melongo. Menikah? Sean mengangguk. Ya, menikahlah dengan Dimitri, segera. Titah Sean. Susanna menggeleng beberapa kali. Tidak, tidak. Ini bencana. Aku tak bisa meninggalkanmu, Tuan. Aku tak bisa menikah dengan siapapun. Siapa yang akan mengurus semua urusanmu? Tandas Susanna. Sean menarik napas dalam. Aku sangat menghargai kesetiaanmu, Sus. Dan aku menyayangimu. Perintahku agar kamu segera menikah dengan Dimitri adalah salah satu bentuk kasih sayangku padamu. Ucap Sean sungguh-sungguh seraya menyentuh bau Susanna yang memang duduk di sebelahnya. Tuan. Susanna gemetar, dia menggeleng lemah. Aku akan kesulitan mengurusmu jika aku menikah dengan Dimitri atau siapapun itu. Lirih suara Susanna. Memangnya kau akan melajang selamanya? Kau pun harus bahagia sepertiku dan Lani. Untuk itu,
segeralah menikah dengan Dimitri. Kau dan Dimitri tak punya siapa-siapa lagi di dunia ini selain aku. Aku bertanggung jawab atas hidup kalian. Kalian berhak bahagia. Susanna tetap menggeleng. Aku tak ingin berpisah denganmu, Tuan. Tenggorokan Susanna terasa tercekat. Siapa yang akan berpisah? Setelah menikah kau dan Dimitri tetap bekerja untukku. Tak ada yang boleh pergi meninggalkanku. Dimitri tetap chef kesayanganku dan kau tetap jadi asisten pribadiku satu-satunya. Sahut Sean lembut tapi tegas. Lalu dia? Susanna menunjuk Hilda. Hilda adalah asisten sementara. Setelah semua urusan pernikahan dan bulan madumu selesai, Hilda akan bekerja di perusahaanku. Betul begitu, Hilda? Perjanjian kita seperti itu, bukan? Tanya Sean pada Hilda. Hilda mengangguk mantap dengan senyum mereka. Senang rasanya dirinya akan bekerja pada seseorang yang begitu peduli dan perhatian pada pegawai-pegawainya. Bu Sus, maaf jika tadi saya kurang sopan. Saya akan berusaha sebaik mungkin menghandle tugas ibu selama ibu cuti menikah dan bulan madu. Ucap Hilda menjadi lebih sopan pada Susanna. Hilda tahu jika Susanna tentu sangat capable menjadi asisten pribadi Sean. Terbukti ikatan di antara asisten dan tuannya tampak begitu dekat dan dalam. Susanna menunduk. Jauh di dasar hatinya dia ingin sekali memeluk Sean. Betapa dia sudah menganggap Sean seperti adiknya sendiri yang harus dia urusi segala sesuatunya. Sus, kau bisa menerima Hilda, bukan? Tenanglah, dia tidak akan merebut posisimu. Ucap Sean lembut. Susanna tergugu. Dia menunduk dengan menahan embun di matanya. Lani, istriku sendiri yang aku minta untuk membantumu. Istri Sean Dharmawangsa yang aku minta untuk mengurusi pesta pernikahanmu, bukan orang lain. Oh, tentu saja dengan Tante Danisha, beliau juga menyanggupi untuk ikut repot mengurusmu. Kau tenang saja. Kau sudah aku anggap seperti kakakku sendiri, Sus. Sean kembali menyentuh bahu Susanna yang mulai bergetar halus. Sementara di balik dinding ruang tamu, Dimitri diam-diam mengintip pembicaraan Sean dan Susanna di teras. Bahu Dimitri pun terguncang. Dia merasa sangat beruntung karena Tuhan memilih dirinya untuk berada dalam naungan keluarga Dharmawangsa yang begitu peduli pada semua pegawainya. Tuhanku yang baik, berikan keluarga Tuan Sean kebahagiaan yang tak berujung. Betapa baik lelaki tampan itu. Dimitri melangitkan doa dengan isak yang sudah tak bisa dia bendung di matanya. Aleska sedang berada di perusahaan Ajisaka. Dia sengaja datang tanpa pemberitahuan sama sekali. Ada apa gerangan kau menemuiku di kantor, Les? Tanya Ajisaka penasaran melihat wajah Aleska yang sangat serius. Om, apa aku boleh meminta sesuatu darimu? Tanya Eil Sparrow. Kening Ajisaka berkerut. Ada apa ini? Kenapa serius sekali? Oh. Ajisaka teringat hubungan Ailes dengan Saskia. Apa ini mengenai Saskia? Aleska spontan mengangguk cepat. Aku ingin minta bantuanmu, Om. Bagaimanapun caranya aku minta anak buahmu bisa menemukan Saskia. Kumohon. Pinta Aleska. Ajisaka terdiam. Dia menarik napas dalam. Kamu sangat mencintainya? Tanya Ajisaka. Kedua tangan Aleska mengepal pedih di bawah meja. Saskia sedang mengandung anakku, Om. Lirih Aleska dengan wajah tertunduk pilu. Ajisaka terpana mendengar ucapan Aleska. Dia menegakkan tubuhnya. Saskia hamil? Aleska mengangguk lagi. Papa dan Mama tidak tahu Saskia hamil. Aku belum siap cerita pada Mama, Om. Tapi aku harus menemukan Saskia. Dia gadis kecil yang sedang hamil, tidak punya siapa-siapa dan pergi entah kemana. Aku mohon, tolong temukan Saskia untukku, Om. Ajisaka memijat pelipisnya. Sebelum tahu Saskia mengandung anakmu dan sebelum kau memintaku untuk mencarinya, aku sudah lebih dulu berniat menemukan Saskia kembali. Les, kau tenanglah.
Ucapan Aji Saka sungguh sangat melegakan hati Aleska. Dia tergugu di hadapan Aji Saka yang memiliki hati seluas samudera, memaafkan Saskia meski Saskia adalah anak dari pembunuh istrinya, Sherindita. 84.